الحمد لله بالجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى الهادي محمد الهادي الأطهر وأفضل صحبه وخير آله وبعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين نخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني والشيخ محمد بن قاسم البصري والشيخ إبراهيم البيجوري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa talalatal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan mengaji dan mengkaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Fiqh di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karya Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazali Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini kita terjemah panjenengan halaman 60. Judulnya Faslun wa fara'idul husli thalathatu asya'a. Fasal tentang fardu-fardunya mandi besar. Sampai halaman 60. Wa fara'idul husli, fardu-fardunya mandi besar. Thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Fayanwi, maka berniatlah al-junubu, orang yang junub atau berhadas besar, raf'al janabati, untuk menghilangkan janabahnya,
awil hadatsil akbari atau menghilangkan hadas besarnya, wa nahwi dzalika dan yang seperti itu. Jadi yang kita bahas ini tentang fardunya mandi besar. Ini perlu kita ketahui hadirin hadirat sekalian, sekalipun berdinten kula panjenengan atus, tetapi ada mandi yang bernilai ibadah sekaligus menghilangkan hadas besar kita. Sedangkan mandi kita biasa kan litabarut, kata dalam kitab fikih, untuk menyegarkan, untuk membersihkan. Tetapi yang kita bahas ini mandi yang pasti untuk menyegarkan, yang pasti untuk kemudian membersihkan tubuh kita, tetapi tidak kalah pentingnya niatnya adalah yang paling utama menghilangkan hadas besar. Dengan kita kemudian hilang hadas besar dan kemudian hadas kecil, maka kita sah melakukan ibadah sholat dan hal-hal yang lain yang seperti yang membutuhkan bersuci seperti ibadah sholat. Ini. Maka fardunya mandi besar itu ada 3. Yang pertama niat. Nah, ini untuk membuktikan bahwasanya yang namanya sekadar, memang sepertinya sekedar mandi, tetapi nilainya ibadah. Buktinya apa? Diawali dengan niat. Kalau sekedar adus biasa mawon, ya saliki mawon kalau satu pun boleh. Ya, dengan niat. Ya. Nah, kalau tak panjang boten geble itu kan karena kondisi jadi saya terbuka. Nah, ini menjadikan catatan kula panjenengan yang namanya al-ghusl, mandi di sini adalah mandi besar yang bernilai ibadah, maka kemudian perlu adanya niat. Nah, dengan niat itulah untuk membedakan antara ibadah dan adat. Untuk membedakan mana ibadah, mana adat kebiasaan, itu dengan adanya niat ini. Kalau sekedar mandi biasa, boten syariat tadi, pokoknya bener boten mawon. Ya. Tetapi karena ini bernilai ibadah, ada niatnya. Sedangkan bagaimana bentuknya, maka wonten kitab Fathul Qorib Al-Mujib ini diperinci. Orang yang biasanya berhadas besar itu contohnya adalah ya baik laki maupun perempuan mengalami junub, orangnya junub. Ya sedangkan hadasnya namanya janabah. Yang kedua bisa jadi khusus untuk perempuan, dia mengalami haid dan nifas. Orangnya disebut al-haid dan an-nifasa. Ya, ini pun bagian daripada mengalami hadas besar. Kalau selesai haid dan nifas, maka diharuskan untuk mandi besar untuk menghilangkan hadas besarnya. Maka diperinci dulu, diawali dari orang yang junub. Fayanwi, maka berniatlah. Al-junubu, orang yang junub ini bisa berlaku bagi laki-laki, bisa berlaku bagi perempuan. Raf al-janabati, niatnya untuk menghilangkan janabah. Contoh nih, ya, nawaitul ghusla, saya nawaitu, saya berniat al-ghusla, mandi besar, li raf'il janabati, untuk menghilangkan hadas junub, fardu lillahi ta'ala. Ini pun contohnya. Sedangkan yang sudah terbiasa kita baca ini
awil hadasil akbar. Niatnya biasanya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ulang ulangi mari. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Buatan usaha perlu ulang lagi sebab panjenengan berdinten berniatnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kemudian hadas besarnya berupa selesainya haid, selesainya nifas. Sebab kalau masih haid atau nifas, dia niat mandi yang bernilai ibadah dan niatnya berarti dia melakukan at-taharah biniyati ta'abbud, bersuci mandi besar dengan niatan ibadah dengan nawaitunya itu hukumnya haram. Itu nomor yang ke-11 dari hal-hal yang diharamkan. Wonten kitab Al-Yaqutul Nafis Al-Habib Ahmad bin Umar Syatibi. Ya, di samping sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, puasa nggak boleh, termasuk at-taharah biniyati ta'abbud, bersuci biniyati ibadah. Ya, ketika dia posisinya masih haid atau nifas, dia terusan ngoten. Ya nggak usah, ya diterima apa adanya. Bahwasanya ini merupakan sunnatullah, merupakan takdirnya Allah untuk seorang perempuan secara normal pasti mengalami haid dan nifas. Ya, pada waktu-waktu tertentu dia mengalami haid, dan pada kurun waktu yang panjang karena berkaitan dengan melahirkan anak dia mengalami nifas. Itu sunnatullah dan harus diterima. Ketika orang itu dengan takdirnya Allah dia imanan wahtisaban, menerima dan ridho kepada Allah, ya, dengan adanya hal itu nilainya ibadah. Maka perempuan-perempuan yang sedang mengalami haid, nifas, dia tidak bisa ibadah, pahalanya tetap tinggi. Karena apa? Dia taslim, menerima apapun yang ada. Jangan mengeluh. Ya, ini kena haid itu saya iso rokok, nanti sholat ya gak iso, maca Quran ya gak iso, sholat duha ya gak iso, padahal gak haid ya gak apa-apa. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan kita. Terimalah, taslim dengan takdirnya Allah, pahalanya besar. Ya. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak yang di hadapan saya ini itu lebih suara orang tak aku. Ya, ibu-ibu asal kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kalau dia ada suami, taat kepada suami, silahkan masuk surga lewat pintu mana yang Anda suka. Terus sampai kota. Ya, saya bapak-bapak itu problem. Ya, apa di ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan kita, termasuk ini buatan wilha itu. Sedangkan orang yang haid, maksudnya sudah selesai haidnya, dia berniat mandi besar. Awin nufasaku, atau orang yang sudah selesai mengalami nifas, niatnya adalah raf'a hadatil haidi awin nifasi. Dia boleh niatnya menghilangkan hadasnya haid atau hadasnya nifas, boleh. Contoh nawaitul ghusla li raf'i hadatil haidi fardhan lillahi ta'ala. Itu contoh. Nawaitul ghusla, saya niat mandi besar, li raf'i hadatil haidi, untuk menghilangkan hadasnya haid, fardu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala.
Atau yang nifas, nawaitul husla, saya niat mandi besar, lirafi hadatsil nifasi, untuk menghilangkan hadasnya nifas, fardu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Dan contohnya makanya. Tetapi kalau umpamanya pakai hadas akbar Ustaz, cukup berarti. Ya, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Cukup pun begitu itu. Tidak harus disebutkan haid atau nifas ya. Kenapa? Ngeten saja. Wonten kitab Nailul Hojah Syarah Safinatun Najah, Al-Habib Ahmad bin Umar Syatib itu cerita bahwasanya hadas, umumnya hadas yang kita kenal kan dibagi dua, hadas kecil, hadas besar. Di bahasa fikih kan al-hadatsul asghar dan al-hadasul akbar. Tetapi kata beliau ada yang hadas tengah-tengah di situ. Ada al-hadatsul asghar, sebelum menginjak al-hadatsul akbar ada namanya al-hadasul awsatu, al-hadatsul awsat, sekalipun jarang. Tapi ini ada al-hadatsul asghar, hadas kecil, al-hadatsul awsatu, hadas menengah, al-hadatsul akbar, hadas besar. Itu ada. Kita rinci. Kalau al-hadatsul asghar, hadas kecil, yang menghilangkannya dengan wudu. Al-hadatsul awsat, ya, al-hadatsul awsat ini hadasnya orang junub, bisa laki, bisa perempuan. Ini al-hadatsul awsat, ya, ini hadasnya junub. Kemudian al-hadatsul akbar, hadas besar, hadasnya haid, hadasnya nifas. Nah, ini yang kemudian perlu kita ketahui. Jadi ada istilah hadas yang besar, menengah, kecil, itu wonten. Jadi kalau hadas besar ini hadasnya haid dan nifas. Sehingga kalau seseorang itu kemudian berniat nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari, li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, sampun. Yang demikian itu sudah, ya, dikatakan, ya, dia menghilangkan hadasnya haid dan hadasnya nifas. Ansar. Jadi daripada pandangan, ya, buat dia sendiri yang khawatir kurang tepat, dihimbauan pada yang seperti ini. Jadi kalau nanti niatnya nawaitul husla li raf'i hadatsil haidi fardhan lillahi ta'ala, tidak setiap orang bisa. Nawaitul husla li raf'i hadatsil nifasi fardhan lillahi ta'ala, ya boleh. Tapi kalau kemudian semuanya digunakan hadas besar boleh. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, yang demikian hukumnya boleh. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib, ya. Wa takunu, dan keberadaan an-niyatu, niat itu makrunatan, berbarengan bi awalil fardhi, dengan awal dari fardu, ya, dan bi awalil fardhi, dengan awal fardu membasuh bagian daripada tubuh seseorang, ya.
Wahua, sedangkan yang dimaksud dengan fardu sini adalah awwalu ma yughsalu min a'lal badani au asfalihi. Wahua, sedangkan yang dimaksud dengan ungkapan fardu ini awwalu ma yughsalu, awal mula sesuatu yang dibasuh dari bagian badan yang paling atas, au asfalihi, atau bagian yang paling bawah dari badan kita. Itulah yang kemudian disebut dengan ungkapan awal fardu. Ngeten hadirin, yang namanya mandi besar, itu dalam proses mandi besar itu tidak ada yang namanya seperti wudhu harus tertib berurutan. Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian lagi ya membasuh kaki dan sebagainya. Itu ada tertibnya, urut-urutannya. Tapi kalau panjenengan mandi besar tidak ada. Mau bawah dulu boleh, sikil dulu boleh, atas dulu berarti ngejuk ya boleh, yang demikian ini boleh saja. Kalau tahu Mas kita ya. Nah, oleh karena itu mana yang panjenengan mau dulukan boleh. Hanya saja kalau bicara sunnah-sunnahnya mandi besar, ada sunnahnya a'lal badan, bagian atas dulu berarti. Sunnahnya asyikil aiman, berarti separuh bagian kanan dulu ini. Ya, separuh yang bagian kanan ini. Jadi yang kita basuh itu ya bagian separuh bagian kanan yang paling atas. Ini sunnahnya. Setelah itu ke bawah sampai bagian kaki. Nah, niki sunnahnya adalah seperti itu. Sehingga kalau panjenengan mau yang dibasuh bagian atas dulu, bagian tengah dulu, bagian bawah dulu boleh. Lek bahasa boleh. Tapi lek bahasa sunnahnya atas dulu, bagian kanan. Nah, makanya dalam fikih kita wonten kitab Fathul Qarim Al-Mujib hanya kemudian diberitahukan ya wa takunu, dan keberadaan an-niyatu, niat mandi besar, makrunatan, dibarengkan bi awalil fardhi, dengan basuhan yang basuhan wajib yang pertama. Sedangkan basuhan wajib yang pertama itu wahwa, yaitu awaluma yursalu, awal mula yang dibasuh min a'lal badani, dari badannya yang paling atas, au asfalihi, atau yang paling bawah. Asfalihi, yang paling bawah. Kata-kata asfal itu sudah dijadikan bahasa Indonesia aspal. Lah itu asfalihi ya. Nah, terus kalau ada orang yang kemudian maksudnya ketika mulai menyentuhkan air untuk mandi besar, yang tersentuh pertama disitulah niat mandi besarnya. Mulai gerojok dia dalam hati, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu. Ketika saya niatnya dari kaki Ustaz bawah kaki boleh ya, karena ini tidak ada kewajiban. Bahasanya tertib kalau mandi besar pada wonten
hanya sunnahnya bagian atas sebelah kanan. Ya. Malahan lebih kata kesehatan. Ya. Ketika mandi malam, ya mungkin untuk mandi biasa atau kemudian karena kita hendak tahajud dan sholat jamaah subuh, atau kemudian ya mandi untuk malam untuk menghilangkan hadas besar. Idealnya mandi itu memang dari bawah dulu, kesehatan bawah dulu, tengah, baru kemudian jangan atas saja. Kata kesehatan kurang tepat, sehingga nanti kalau di atas lihat orang gampang terkena penyakit kepala itu. Dari bawah dulu, setelah bawah kemudian baru yang atas. Nah begitu yang atas baru kita niati, boleh caranya seperti itu. Yang bawah nggak usah niati dulu, biasa aja. Begitu kemudian ya kemudian kita mandi bagian atas, baru kita niati. Maksudnya, tapi terlalu mendetail kalau ya saya kira palingan buat saya dulu supaya lebih tahu ya kan demikian ini. Ya. Jadi hanya kesunahannya seperti itu. Kemudian itu satu masalah. Masalah berikutnya nih. Falau nawa, maka seandainya seseorang itu berniat apa? Berniat tentunya berniat menghilangkan hadas besar ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh bagian dari badan, wajib i'adatuhu, wajib mengulangi niatnya, wajib membasuh kembali. Ya, maksudnya gitu. Di kalau cerita ini supaya aman, kalau mandi malam itu bawa dulu yang dibasuh, tapi gak diniatin. Ya, baru kemudian ke atas ini baru kita niat. Nah, dari kemudian di atas ini baru niat, nanti ketika membasuh tengah sampai kemudian kaki lagi, itu harus diulang lagi. Ya, katakanlah yang basuh bagian atas inilah yang dikatakan awal. Sedangkan tadi basuh kaki dulu tengah itu gak dihitung lagi. Wajib diulang lagi setelah niat mandi besar dari atas ini. Ya, itu maknanya kalau dia sudah kadung niat setelah membasuh bagian tubuh itu tadi belum diniati, niatnya baru di atas, padahal kaki, perut, juda dan sebagainya, wajib diiadah, wajib untuk mengulang mandinya, maksudnya dibasuh lagi yang belum diniati lagi. Nah itu tak maksudnya. Paham ya dia? Nah, kemudian itu satu ya. Kemudian fardunya mandi yang kedua dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujibini, wa izalatun najasati, menghilangkan najis, ingkana, apabila ada najasah itu ala badanihi, atas badannya. Menghilangkan najasah, menghilangkan najis apabila keberadaan najasah itu ada pada badannya. Maksudnya al-murtasili, ya, badannya orang yang sedang mandi besar. Jadi sebelum mandi, ya, idealnya kalau memang mungkin kaki kita ada najis, bagian tubuh kita ada najis, hilangkan najasah dulu. Itu fardunya mandi besar. Ya, titik sampai situ. Tetapi ada komentarnya, wonten kitab Fathul Qarib. Wahada, pendapat ini menghilangkan najasah apabila najis itu ada pada badannya, hilangkan najisnya dulu,
pendapat ini adalah pendapat rajjahahu yang diunggulkan oleh Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Pendapat ini ditarjih, diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Padahal dalam bermadzhab Syafi'i, kalau ada ucapannya Imam Nawawi, kita mengambil yang Nawawi daripada Rafi'i. Lah ini kok Rafi'i Satya kebetulan pengarang Matnul Ghayah wa Taqrib, madzhabnya Rafi'i, madzhab Syafi'i, tapi pandangannya Imam Rafi'i. Kita maklum aja, nggak ada masalah. Ya. Wa alaihi, maka atasnya, ya, bagi menurut beliau, bagi pengarang kitab ini, atau menurut Imam Rafi'i, fala yakfi, maka tidak cukup, ya, ghaslatan wahidatan, tidak cukup bagi seseorang itu sekali basuhan, sekali mandi, anil hadathi, untuk menghilangkan hadas, wan najasati, dan untuk menghilangkan najis. Kalau menurut Imam Rafi'i bukan cukup, harus hilangkan hadas dulu, hilangkan najis dulu. Kalau gitu baru kemudian diniat. Jadi basuhannya dewe-dewe. Lah, lain pendapatnya Rafi'i, pendapatnya Imam Nawawi. Warajjaha, dan telah mentarjih, mengunggulkan An-Nawawi, Imam Nawawi, al-iktifa'a, menganggap cukup, al-iktifa'a, menganggap cukup, bi ghaslatin wahidatin, dengan sekali membasuh, anhuma, untuk keduanya, untuk hadas maupun untuk najasah, dengan sekali basuhan. Kalau memang sudah cukup, sambung. Wa mahalluhu, sedangkan posisi dari keterangan Imam Nawawi ini, yaitu idza kanatin najasatu, apabila keberadaan najasahnya itu hukmiyatan, najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah itu tiga sifatnya pun dilengkapi, tapi belum pernah disiram. Baunya sudah tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya juga sudah tidak ada, tapi faktanya belum pernah disiram. Itu najasah hukmiyah. Berarti secara de facto, secara de jure, secara hukum itu masih ada najisnya, sekalipun faktanya nggak ada. Ya. Kalau ada faktanya, itu namanya najasah ainiyah. Amma idza kanatin najasatu, adapun keberadaan najis itu adalah ainiyatan, najasah ainiyah, najis yang memang kelihatan, dideteksi oleh panca indera bisa, wajibah ghuslatani, wajib 2 kali membasuh anhuma, untuk keduanya. 1 kali basuhan untuk hadas, 1 basuhan untuk najasah. Kalau memang najisnya kelihatan, ya dilatih najisnya dulu. Kita hadirin, supaya jelas sebagai penutup apa yang bisa kita sampaikan. Dalam kita melaksanakan fikih tiang awam ini, menurut keputusan Muktamar NU yang pertama, bahwasanya dalam melaksanakan kegiatan ibadah fikih kita keseharian itu mengikuti 2 imam besar, mattafaqa alaih, yang disepakati pendapatnya oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan itu kita mengalami itu, melakukan itu, sekalipun kita nggak paham. Safinatul Najah itu mengikuti Nawawi. Jenengan Muqaddimah Hadramiyah, fikihnya nopo, leka Nawawi Rafi'i. Tetapi kalau ada pendapat yang salah Imam Nawawi dan Rafi'i,
kita mengikuti keduanya. Loh kok harus dipilih Imam Nawawi dan Rafi'i? Kok gak langsung Imam Syafi'i kita yang paling awal? Biasa lagi. Dua-duanya ini yang bisa menafsirkan, menerjemahkan pandangannya Imam Nawawi untuk orang awam di akhir zaman. Ya, makanya beliau dinamakan mujtahid fatwa. Beliau. Dan orang-orang semacam ini nggak punya kepentingan satu, memudahkan umat dengan Nabi. Nggak ada keinginan dibanggakan, nggak kepikiran. Mereka satu, ya kok umat ini bisa mudah melakukan begitu, bisa mudah melakukan syariat itu. Ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan dua-duanya wali min awliyaillah. Dua-duanya wali. Ya, kalau sudah tingkatan wali kekasihnya Allah, kan wonten niatan apa-apa kecuali pinjam jatuh siapa. Sekalipun dia kemudian punya statement hukum apa ya, niatannya untuk menjaga umat Kanjeng Nabi boleh tinggal itu siapa. Dibuktikan oleh murid-muridnya Imam Rafi'i, ya, dan dia memang punya keramat Imam Rafi'i. Ketika ngarang kitab itu lampunya mati, ya, jadi lampunya itu Imam Rafi'i itu kena angin mati. Itu pohon anggur yang beliau nulisnya di bawah pohon anggur. Buah-buah anggur itu semua mengeluarkan cahaya, sehingga beliau melanjutkan sampai selesai. Kalau jadi ngaji mau mati lampu, kita wassalamualaikum ada langsung ngalir. Kamu pakai sih hati udah benar alasan untuk kemudian menjawab ngalir. Ya, kamu nggak bisa ngalir. Ya, ya. Nah kemudian kalau Imam Nawawi ternyata lebih hebat daripada Rafi'i. Imam Nawawi itu sama, tengah-tengah ngarang kitab lampunya mati. Dari apa itu? Dari tangannya Imam Nawawi muncul sinar, melanjutkan karangan karena ada sinarnya. Jadi jarinya bersinar, kemudian melanjutkan. Kata ulama, yang muttasil, yang nyambung dengan tubuh itu mestinya lebih mulia daripada yang munfasil yang pisah. Makanya ya, apa yang pernah diusahakan mukjizatnya Nabi Musa hebat tadi. Ya, apa mukjizatnya Nabi Musa? Ya, Nabi Musa dengan sekali hantaman tongkat langsung fanfajarat min hutnata asyrata aina, 12 mata air sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Itu dipukulkan tongkatnya, muncrat 12 mata air. Ya, tapi orang bisa saja berdalih yang demikian. Dia sing diantem pas sumber, ya bisa jadi. Atau cek diantem pas pipone aqua, ya yang ternyata ya bukan air pegunungan, air pem, air kejair, ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bisa jadi itu memang ada sumbernya dia. Tapi mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih hebat lagi apa? Nabi dengan 150, katanya sih 150, satu riwayat 1.500. Jadi setelah peperangan sahabat-sahabat kehausan. Mereka juga mau sholat, nggak ada air. Yang ada cuma satu sahabat yang bawa kirbah kecil, wadah air kecil. Nabi minta baskom. Air itu dimasukkan baskom, ya, yang sisa sedikit itu, kemudian kedua tangannya Nabi kemudian dimasukkan, kemudian dia berdoa kepada Allah, diangkat dari sela-sela jari jari Nabi ini keluar air yang memancar sehingga sahabat bisa berwudu, bisa puasa minum-minumnya sekaligus mengisi kirbah pada airnya. Ya, ini kurang lebih 150 sahabat semuanya bisa. Wakilah 1.500 sahabat. Setelah semuanya itu selesai, Nabi kemudian diambilkan di baskom itu,
kemudian mandek sendiri. Dan Nabi berwudu dengan itu. Katanya ulama, ini yang lebih hebat daripada air yang dikumpulkan oleh Nabi Musa tadi. Orang bisa jadi kadang dikumpul itu akhirnya kalau PT kok bisa jadi itu ada sumber airnya. Tapi kalau ini siapa mengatakan sumber air? Ya, sini yang keluar. Kita yang keluar tapi bukan sini ya. Terus gak usah bahas. Ya, ini dari sini aja keluar. Wah, ini mutasil nyambung. Gak mungkin ini kalau bukan mujizat lagi. Akhirnya ini mujizat, tidak ada lagi. Ya, makanya air yang keluar ma'un fatnabat, min bain asabi'in nabi, air yang keluar dari jari jemari Nabi inilah sepanjang zaman dikatakan afdalul miyah, air yang paling utama, yang paling afdal, air yang pernah sejarah sekali keluar dari jari jemarinya Nabi. Yang meriwayatkan bukan satu, ratusan sahabat karena menyaksikan dan merasakan hadisnya tentang mujizat ini. Ya. Dan yang kedua, baru kemudian air yang mulia itu ma'u zamzam, air zam-zam, yang munculnya sesuatu yang sangat luar biasa sekali, diambil tiap saat sampai detik ini tidak pernah habis ma'u zamzam, air zam-zam. Dikatakan bahwasanya sumur zam-zam terkontaminasi dengan racun, dengan baksil tertentu. Maka kerajaan Saudi kemudian, kerajaan Saudi menurunkan penyelam-penyelamnya yang hebat masuk sumur itu. Ya, begitu kemudian masuk sumur itu, penyelam yang hebat ini 5 orang masuk ke dalam itu tambah lebar, kemudian nggak ngetek ya. Akhirnya 5 orang ini sepakat naik lagi ke atas. Akhirnya dengan jumlah yang semakin ini di dalam tambah luas, nggak mungkin ada bakteri itu. Ya, nggak mungkin kenapa? Bisa mungkin kalau terkena, tapi sudah sekian banyak, nggak bisa. Dan ternyata kemudian dites, yang paling kandungan segalanya terbaik adalah ma'u zamzam. Ya, jadi diambil mulai dari zaman dulu, diambil mulai zaman Nabi Ismail alaihissalam sampai dengan hari ini, ya, diambil oleh zaman Nabi Ismail sampai Haji Mail, ya, semua orang itu, ya kan PLTN luar biasa. Itu nomor 2. Ya. Sedangkan nomor 3 adalah ya ma'un Nil, air dari Sungai Nil. Sungai Nil itu penuh kisah kebaikan yang luar biasa. Ya, berapa ulama, puluhan ribu ulama lalu lalang di Sungai Nil yang sambil mengarah kita, menghafal kita, mengajarkan. Karena jalannya untuk ke Jami'atul Azhar, ya, adalah salah satunya lewat ya Sungai Nil. Ya. Sehingga punya fadilah keutamaan yang luar biasa Sungai Nil. Ya. Kemudian itu yang Sungai Nil yang ketiga. Yang keempat ya, yang pertama air yang dari Kanjeng Nabi itu, yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga ma'u kautsar, air nanti yang akan kita minum di telaga Al-Kausar. Itu setara dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air Zam-Zam. Kemudian lagi ya baru keempat Sungai Nil. Sedangkan yang kelima Sungai Panjenengan, Metro, di warna-warni, itu Sungai Jenengan itu, ya, itu yang kelima. Ya. Yang kita temui biasanya kelima, ya. Jarang yang keempat itu sebab kedudukan Mesir sendiri. Ya. Yang ketiga insya Allah kita temui nanti di hari akhirat. Yang kedua insya Allah kita pernah merasakan air Zam-Zam.
Yang pertama sudah tidak ada lagi, itu sejarah. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu kembalinya kepada apa itu Imam Nawawi dikatakan hebat itu karena karomahnya mutasil nyambungnya, sama-sama hebatnya, penghafal hadis ilmunya luar biasa, tapi ulama mengedepankan Nawawi karena hafalan hadisnya lebih banyak daripada Imam Nawawi. Itu aja. Jadi kalau menurut Imam Nawawi ya bahwasanya cukup sekali basuhan untuk menghilangkan hadas ya dan menghilangkan najasah, dengan catatan najasahnya hukmiyah. Sekali basuh menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan hadas, menghilangkan hadas dan menghilangkan najasah hukmiyah. Tapi kalau najasahnya ainiyah yang tampak, ada warnanya, ada rasanya, ada kemudian baunya, ya perlu beberapa basuhan lagi, baru kemudian dunia. Saya kira cukup, waktunya habis. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau bertanya silakan. Mas Imam, monggo kalau tanya Mas langsung. Jadi kalau najis yang termasuk ainnya itu seperti mengikuti Imam Rafi'i. Benar. Jadi kalau najasah ainnya itu semua berpendapat sama. Hanya saja kalau menurut Imam Rafi'i mau ainnya mau hukmiyah tetap mandi apa basuh aja sendiri-sendiri. Tetapi kalau Imam Nawawi betul ditafsir diperinci, enggak cukup sekali kalau najasanya hukmiyah. Tapi kalau najasanya ini ya bodoh sama Imam Rafi'i. Ya, masuk kita aja. Ya. Apa boleh kita niat mandi besar setiap hari setiap kita kali mandi itu, meskipun kita tidak sedang keadaan ada besar? Kalau soal boleh aja, boleh aja. Ya. Jadi setiap saat kita kemudian niat hadas besar ya, merasa ada ya niat mandi untuk hadas besar, niat mandi menghilangkan hadas, boleh saja. Sekalipun kemudian kita tidak punya hadas buatan apa-apa, tetapi ya ibadah itu kalau memang bisa ada alasannya. Saya contoh, saya merasa selesai Ustaz tidak punya kodok, tapi nanti saya pokoknya sholat saya niati kodok, boleh nggak? Kalau sudah sholat semua sudah saya lakukan, qobliyah ba'diyah wajibnya sudah, nanti ada waktu saya pokoknya mengkodok. Ya sama punya kodok, bukan ada, tapi saya mau membuat lewat itu bukan rusak. Ya. Jadi artinya kalau kemudian tidak memang pada kondisi hadas besar, ya tidak harus kemudian kita niati untuk kemudian niat mandi besar. Tapi kalau niat seperti itu bahasanya boleh. Tetapi khawatir begitu itu nanti malah merepotkan kita. Ya, malah merepotkan kita. Jadi sesuatu ibadah itu bahasanya terpakai hitam putih, ono iya enggak harus. Jangan dipaksakan. Ya, dan agama Islam itu mudah, ad-dinu yusrun. Ya, agama itu mudah, jadi jangan mempersulit diri. Ya, jadi kalau tidak ada, saya tetap lihat hal besar. Bahasa boleh, gak sampai dosa kok. Mungkin dengan cara ini saya berpahala, insya Allah pahala.
Tetapi kalau cuma itu kan bisa niat yang lain yang sunnah. Saya niat mandi ini karena mau kumpul banyak orang, mau sholat jamaah, mau ketemu nanti di pekerjaan saya di pasar, ketemu banyak orang, maka saya menggunakan ini. Nah, begitu itu boleh saja. Gitu. Masih ada yang tanya? Ya, oke, sebentar. Ibu ya, Bu. Oh iya. Ketika kemudian seseorang dalam proses wudu tahu-tahu ada tamu, kemudian bolehkah dijawab? Boleh dan tidaknya ditafsir, diperinci. Kalau kemudian jawaban yang pertama boleh dijawab. Loh, katanya kalau berwudu tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara itu adalah ketika Anda berbicara yang tidak ada faedahnya. Tetapi kalau kemudian ada faedahnya untuk memberitahukan seseorang, ya boleh bahwasanya Anda sedang wudu kemudian ada, ya. Jadi begitu itu boleh. Apalagi menjawab salam itu hukumnya wajib. Sedangkan yang kedua, tafsirannya, perinciannya. Sedangkan yang kedua, kalau kemudian dengan ungkapan assalamualaikum itu posisi tempat duduknya gede, di situ ada tempat buang hajatnya kotor, nah nggak usah dijawab. Ya. Kalau dari segi bolehnya boleh, tetapi wonten hadis, wonten kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, orang kalau dijeding nggak usah jawab. Kalau jauh sampai dosa betul. Tetapi kalau di tempat itu memang dia jedil, dia itu tempatnya kotoran, berusaha jawab. Ya, kalau ada orang sudah tahu dengan wudu kok sih salah lain, jadi memang nggak usah dijawab. Ya, nanti setelah itu baru dijawab. Nabi melaksanakan malah kalau Nabi itu bukan untuk buang hajat. Buang hajat ada sahabat yang tahu Nabi buang hajat sini sambil jalan itu sahabat mengucapkan assalamualaikum, gak dijawab oleh Nabi. Kenapa? Nabi sedang buang hajat. Begitu keluar, Nabi sudah wudhu, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pas buang hajat. Tidak jawab. Jadi lihat tempatnya, kalau tempatnya atau kotor tidak pantas ucapan karena assalamu itu asma Allah, asmaul husna, bukan pantas diucapkan di tempat yang seperti itu. Ya intinya nggak usah dijawab. Kalau tempatnya wudu suci hanya untuk wudu tok, nggak ada yang lain, ya berarti tengah-tengah berwudu Anda menjawab berbicara bahasanya boleh, sekalipun tidak dianjurkan. Ngerti Ibu? Sabar. Perempuan yang ikut tahlil, ketika dia tahlil itu kemudian yang tidak boleh dia baca apa saja, semuanya dibaca boleh dengan niatan khusus. Jangan diniati untuk diniatil qiraat biqasdil qiraat. Yang tak boleh itu mungkin yang dimaksud adalah ada ayat-ayat Al-Quran. Kalau zikir yang sifatnya umum boleh, tapi kalau kemudian ayat-ayat Al-Quran bagaimana? Ayat-ayat Al-Quran boleh dibaca biqasdil dzikri, dengan niatannya zikir, bukan biqasdil tilawah, bukan dengan niatan untuk baca Quran. Niatan baca Quran dosa. Kalau biqasdil dzikri dengan niatan zikir bukan masalah. Jadi ayat kursi dosa ya enggak apa-apa. Jangan niatan biqasdil dzikri dengan niatan zikir, pokoknya niatannya zikir, baca ayat kursi. Ya. Jadi betul apa-apa. Ya sekalipun ayat kursi kan jarang dibaca, yang banyak kan rebutan kursi ya. Ya. Dalam
Yang keras? Al-Fatihah dibaca Boleh. Biniyatin zikir. Fatihahnya dengan biqasdil zikir, dengan niatan zikir, boleh. Orang yang haid, dia mau makan Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Karena mau makan, sunahnya baca basmalah, selesainya Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Tapi biqasdil zikir, niatannya zikir, jangan niatan baca Quran. Lek niatan baca Quran itu seperti ternyata, maka harus ngerti ilmunya. Ya. Dan itu tiang-tiang maksud kita husnudzon insyaallah hukum ini. Ya, ya. Kalau Ustaz dia husnudzon tanya aja dulu. Ya, ini. Ya, kalau tidak tahu beritahu. Sambung Ibu. Nggih. Monggo Mas Zamrani, monggo Mas. Nanti Mas Imam lagi. Setelah kita selesai mandi besar, itu selang beberapa jam itu kita baru tahu ada bagian tubuh kita itu ada apa, solasi atau cat yang menghalangi katanya. Itu harus diulangi lagi atau cukup Islam yang catnya itu? Ya, cukup yang ada solasinya, yang ada catnya itu dilapisi, setelah itu disiram lagi, selesai. Yang lain nggak usah lagi, mandi lagi nggak usah. Entek-entek balik Mas. Iya, karena itu aja, karena ya pokoknya jenengan tidak mengalami hadas besar lagi. Ya, waduh, 2 jam kemudian jangan lihat, wah, ono apa itu bekas cat yang belum hilang. Gak teliti saya tadi. Tinggal dilami dulu Mas, tinggal dilami, setelah itu disiram. Sudah selesai. Ya. Hanya saja yang jadi masalah dalam waktu itu tadi sudah sholat apa belum? Kalau belum berarti ada yang belum selesai sholatnya yang harus diulang. Ya, tadi saya baca Quran dan sebagainya. Ya kalau memang nggak tahu ya dimakan. Makanya memang harus hati-hati Mas. Wes Mas ya, Yang kedua, saat air apa besar itu apa lubang hidung kan juga harus kena air. Ya, lubang hidung yang bagian sini aja, kan memang sunahnya dimasukkan juga Mas. Sunahnya wudu juga sunahnya mandi besar. Jadi ketika disunahkan untuk istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ketika mandi besar ya sama, disunahkan seperti itu. Hanya saja ketika kemudian apa perlu masuk sekedar saja yang kelihatan, tidak sampai ke dalam itu bagian dalam Mas. Ini sama dengan mulut kan, mulut kan sama dengan dia. Mulut tidak sampai dengan di mulut yang dalam enggak, ya seperti itu. Ada Mas. Ya, monggo Mas Imam, masih ada lagi? Kalau niat termasuk ibadah, lalu untuk orang yang haid dan yang dimas tadi kan niatnya masih belum ditentukan kapan untuk niatnya Mas. Itu menunggu sampai benar-benar selesai atau Benar-benar selesai Mas. tapi kan nanti setelah mandi keluar mandi. Iya. Untuk niatnya. Jadi gini Mas, itu kan pandangan kita ya. Orang putri, perempuan itu sudah tahu selesainya kan. Dia kalau sudah betul-betul yakin keluar, ya kemudian sudah dicek dengan nafas dan sebagainya, ada caranya. Nah ya apa? Perempuan lebih tahu. Ya, perempuan lebih tahu. Ya, jadi mereka kemudian kalau toh keluar itu iya terjadi, tapi jangan. Mereka itu sudah mengetahui biasanya ini terus nggak tahu. Mereka langsung memutuskan mandi besar. Kalau sudah mandi besar, besoknya si waktu ya tetap berarti yang kemarin itu dia masih berhadas. Dosa, ya tidak dosa, karena kenyataannya waktu itu sudah yakin kan. Tapi kok besoknya kemudian keluar lagi, harinya belum sampai 15 hari, ya bagian dari ini. Ya, bisa jadi yang demikian itu jarang terjadi dan bisa terjadi tapi jarang. Umumnya kalau kemudian selesai ya selesai. Tanya
siram rata tapi airnya habis, tidak muncul lagi, apa diganti dengan air yang Diulangi mas. di tengah mandi besar itu sebelum airnya merata di seluruh tubuh, airnya habis, tidak muncul air lagi, apakah diganti air? Itu namanya musibah mas. Dan uangnya apa sih buat? Lah terus gimana Sat? Ya yang sudah dibasuh itu yang berarti yang dibasuh itu yang selesai. Yang belum ya berarti masih ada hadas besarnya. Segera dia mencari. Ya. Jadi begini. Hanya kita ini memang kurang terbiasa. Kalau menurut fikih mandi besar itu kalau Nabi Nabi itu standarnya minimal itu 1 sok untuk mandi besar. 1 sok itu kan kurang lebih 3 kilo. 3 kilo itu yang galon besar itu sajane cukup untuk mandi besar. Untuk kemudian wudhu, kalau bahasa Nabi 1 mud mas. 1 mud itu kan 7,5 on, nggak sampai 1 kilo. Gelas aqua cilik itu botol itu untuk pernah ya beberapa ulama besar mengamalkan dan divideokan. Habib Madun Hafid ada ya cukup itu satu kecil itu cukup. Nah image kita awet dhewe lek wudhu ngentek sak gede itu gak dikatakan wudhu ya. Lek adus gede gak 20 tibuan sumur atau grojok kurang, padahal tidak harus seperti itu. Kita latih untuk itu. Nah, dan itu ya kata guru kita Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Yunus, guru besar beliau ya Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Madrid Hasani ngajari murid-muridnya seperti itu. Karena di Mekah air gak gampang. Beli ya, jadi kalau saya ngajari murid-muridnya kemudian untuk berhemat air. Dengan cara apa? Suatu ketika perjalanan antara Mekah Madinah, 2 bis ini yang isinya kiai-kiai itu, ya calon-calon ulama besar dari pondok-pondok besar itu, ya 2 bis ini suruh berhenti di tengah padang pasir. Ya, setelah itu oleh Abuya kemudian diberikan bekasnya Pepsi Cola. Itu yang sudah dibuka tunjang, ya diberikan satu-satu. Kemudian airnya dituangkan cuma 2 saja. Kata beliau cukup gak cukup wudhu dengan ini. Ayo ini tengah, ya ini pada pasir nggak ada air. Ya kira matian ini semuanya. Dan saya itu salatnya di situ, dibeberkan di situ. Salat jamak takdim kosor di situ. Dengan wudhu ya kalau yang lebih ya Buya sudah pegang tauhid lebih langsung masih kiai ya cara ngajarnya begitu. Akhirnya mereka terbiasa dengan sedikit ya. Jadi Buya itu begitu. Kemudian lagi bagi yang kemudian ya kalau sholatnya was-was Allah ya kata Buya itu enak kemudian bangun imami ya disuruh imami yang was-was itu dia imami itu dan sekali takbiratul ihram jadi kausa Allah ya dan kemudian tongkatnya sudah disiapkan Buya adik diulangi pas gitu. Nah begitu kemudian biasanya Allah langsung saya wis langsung akhirnya was-wasnya hilang. Ya memang harus dimengerti. Ya, memang air yang secukupnya. Jadi kalau seperti itu Mas Imam, ya musibah memang harus pasti tidak ingat. Tapi ya harus mencari cara ya caranya, kemudian melanjutkan yang kurang. Ya. Kalau tadi mencari kemudian baru dapat sengaja lagi apa yang tadi harus diulang, boleh. Ya, asal tidak batal, dia sedang mengalami batal hadas besar, dia tetap sah. Termasuk wudhu kan juga sama. Ya, pas wudhu katakan balik tambang, ya, yang dia berwudhu di rumahnya, ya,
dapat kemudian wajah dan tangan, entek ada di baju ini, ya. Akhirnya pas habis, kemudian dia belayu nang ya Baitus Salam, ya, mengusap, kemudian apa itu si mengusap ini itu no yo mati, ya. Akhirnya baru ya Darussalam, kaki dan sebagainya, belum belayu ini itu wudhunya pokoknya tidak batal wudhu, ya sah-sah saja. Ya, apakah wudhunya begitu sah? Sah begitu. Hanya tidak mendapatkan niat mualah saja, tidak. Mualah itu setelah basuh ini itu sudah. Tapi kalau kemudian dia harus di 3 tempat, ya, baru dapat selesai, wudhunya tetap sah. Ya, mulai untuk apa itu bisa namanya untuk yang melelahkan, ya. Sebenarnya sudah mari. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Minta barokah doa untuk Ananda Safiraninda Ayu, putri dari Bapak Lutfi yang saat ini sedang sakit, dan jamaah Darussalam yang sakit diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati syifa wa daf'il bala wa nasri 'ala al-a'da wa qabul ijabah, khususan ila Ananda Safiraninda Ayu binta Bapak Lutfi, annallaha yu'tiha as-sihhah wal 'afiyah wa tulul 'umr fi sihhatin wa 'afiyah. Allahumma ishfiha shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman, warzuqha warzuqna jami'an tulul 'umr fi sihhatin wa 'afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.